Bab 206, Harga. Yang ini hampir saja, kata Sang pada SWOT. Tapi kami menang, jawab SWOT. Kami melakukannya, tapi hanya karena ia panik. Jika ia memiliki pengalaman bertempur, ia akan fokus untuk menyingkirkan saya alih-alih terus menyembuhkan. Kami hanya menang karena saya berhasil memanfaatkan pengalamannya, kata Sang. Tapi kami menang, kata SWOT. Kesunyian. Ya, kami menang, kata Sang sambil menghela nafas. Sang memandangi mayat yang menghilang. Anjing tidak terkenal karena kemampuan bertahannya, tapi masih sangat sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Tubuh fisik binatang benar-benar tidak bisa diremehkan. Sang memperhatikan ada selebaran yang muncul, dan dia memeriksanya. Sahabat, Sang membaca. Itu adalah nama spesies anjing itu. Sang menghela nafas sekali lagi. Dia tidak menyesal telah membunuhnya. Bagaimanapun, itu perlu. Namun masih meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Rupanya, mereka dibiarkan di ibu kota kerajaan Skythunder, kata Sang pada SWOT. Mereka terutama bekerja untuk pasukan raja. Ibu kota kerajaan berada di utara wilayah Duke Mithril. Duke Werwine adalah penguasa zona paling selatan, dan Duke Mithril bertanggung jawab atas wilayah tengah selatan. Ada beberapa duke lagi yang menangani arah lain dengan total 12 duke. Satu di bagian luar setiap arah mata angin. Satu di bagian dalam setiap arah mata angin. Dan satu untuk setiap sudut. Karena sudut-sudutnya tidak terlalu lebar, para adipati yang bertanggung jawab atas sudut-sudutnya mengatur bagian luar dan dalam, membuat wilayah mereka lebih menyerupai garis atau segitiga daripada persegi atau lingkaran. Kemudian, Sang melihat kutipan Tuhan. Siapa yang mau meninju anak anjing? Monster. Sang menarik napas dalam-dalam dan melemparkan brosur itu ke samping. Pada saat itu, rodanya kembali. Level 8, rata-rata monster tahap umum menengah. Roda itu mulai berputar, dan Sang melihatnya dengan ekspresi yang intens. Saya hanya menang karena lawan saya tidak berpengalaman. Ini tidak akan terjadi pada yang berikutnya. Sang menyaksikan roda itu berputar. Satu-satunya cara agar aku bisa menang melawan serangan berikutnya adalah jika aku bisa melawannya dengan sempurna. Roda melambat. Lebih disukai, aku membutuhkan sesuatu dengan pertahanan yang lemah. Roda hampir berhenti. Sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan. Dan kemudian, rodanya berhenti. Sang melihat lawan berikutnya. Gambar tersebut menggambarkan seorang pria mirip babi dengan banyak jarum di punggungnya. Dia mengenakan kacamata hitam dan tampak seperti pengawal yang mengintimidasi. Sesaat kemudian, lawan Sang muncul. Sang menarik napas dalam-dalam. Itu adalah landak coklat dengan afinitas yang jelas terhadap bumi. Tingginya lebih dari 5 meter, dan jarumnya tampak seperti terbuat dari granit. Kepalanya gemuk dan berotot. Kurasa itu saja, pikir Sang. Tidak mungkin aku menang melawan yang itu. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Landak memperhatikan Sang di kejauhan dan mengendusnya. Sang tidak bergerak. Dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Setelah penasaran, landak itu mendengus dan berlari menuju Sang. Itu jelas tidak menyukainya. Tubuh raksasa landak menghancurkan sebagian bumi dengan setiap langkahnya, dan itu seperti tembok malapetaka yang menginjak-injak ke arah Sang. Ketika ia berada dalam jarak 10 meter dari Sang, ia membuka mulutnya. Air liur keluar dari giginya yang besar, dan ia membuka mulutnya, yang sebesar seluruh tubuh Sang. Kecepatannya kira-kira sama dengan kecepatan anjing. Selain itu, ia memiliki pertahanan yang menakutkan, dan jelas ia bukan orang yang tidak berpengalaman. Sang tidak akan terkejut jika dia bisa menggunakan jarumnya sebagai serangan jarak jauh jika dia merasa terancam. Sang sudah kesulitan menghindari serangan anjing itu. Apa yang bisa dia lakukan melawan gelombang jarum yang melesat ke arahnya dengan kecepatan lebih tinggi? Sang menghela nafas. Kalau yang seperti cita atau burung, aku pasti bisa menang, pikirnya. Yah, kurasa itu saja untuk uji coba kategori binatang. Sepertinya aku hanya akan mendapat 8 poin. Sang mengarahkan lengan kirinya ke kepala landak. Mulutnya hampir menelan Sang. Dan kemudian, Sang membangunkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kondisi tubuh Sang mulai melemah. Kulitnya mengkerut, otot-ototnya menyusut, tulangnya menjadi lemah. Organ-organnya menjadi lemah, darahnya kehilangan banyak kekuatannya. Dan terlebih lagi, lengan kiri Sang berubah menjadi debu hitam, yang berhamburan ke angin. Dan kemudian, tanpa suara, sebuah lubang raksasa muncul di tubuh landak. Lubang itu lebarnya 1 meter, dan membentang dari kepala hingga punggungnya. Sang dapat dengan mudah melihat cakrawala dunianya sendiri melalui lubang di tubuh landak. Tidak ada ledakan, tidak ada suara, itu baru saja terjadi. Sesaat kemudian, badai mana netral yang murni datang dari tubuh landak, dan Sang merasa tubuhnya seperti bermandikan mana yang murni. Landak itu berhenti, dan kemudian, benda itu terjatuh. Mati. Sang perlahan berjalan mendekat dan menggunakan Darkness Absorb pada mayat landak. Banyak energi kehidupan meninggalkan mayat dan masuk ke tubuh Sang. Tubuh Sang telah kosong dari energi kehidupan, dan setelah menyerap begitu banyak, ia telah beregenerasi kembali sepenuhnya. Kecuali lengan kirinya masih hilang. Sang melihat ke bahu kirinya yang kosong. Saya tidak merasakan pertumbuhan apapun. Aku bahkan merasa tidak seharusnya mempunyai lengan kiri. Sepertinya aku sudah menjadi diriku yang sekarang.
Sang menyentuh bahu kirinya dengan lengan kanannya, dan dia merasakan kulit yang muncul di tempat lengan kirinya dulu berada. Aku sudah sembuh total, pikir Sang dengan ekspresi rumit. Aku tidak punya lengan kiri lagi. Sang memandangi mayat yang menghilang dengan ekspresi yang rumit. Bagian tubuh sebagai ganti serangan yang jauh di atas kemampuanku. Jadi itulah harga untuk kekuatan ini. Pada saat yang sama, Sang juga merasa afinitasnya telah terkunci. Dia tidak bisa merasakan mana cahaya, kegelapan, api, atau es lagi. Dia juga benar-benar kehilangan akses terhadap kekuatan khusus ini. Namun dibandingkan dengan lengan kirinya, Sang bisa merasakan bahwa dia akan mendapatkan kembali kendali atas afinitasnya seiring berjalannya waktu. Itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Namun lengan kirinya tidak akan pernah muncul kembali. Inilah sebabnya aku takut menggunakannya. Menggunakan kekuatan ini berarti kehilangan sebagian dari diriku secara permanen. Untungnya, saya ada di dalam persidangan. Itu beresiko, tapi menurutku dewa tidak akan membangkitkanku hanya dengan satu tangan ketika aku mati nanti. Sang menarik napas dalam-dalam. Tapi memang begitu. Saya harus mati. Kalau tidak, aku harus melawan para prajurit dan penyihir hanya dengan satu tangan. Sang melihat selebaran yang ditinggalkan landak tetapi tidak melihatnya. Dia hanya tidak tertarik pada hal itu saat ini. Kali ini, tidak ada sorakan. Roda itu kembali dan mulai berputar lagi. Level 9, binatang panggung umum menengah yang kuat. Sang duduk dan menunggu. Dia bahkan tidak melihat ke arah lawannya. Sang meletakkan pedang ke samping karena dia tidak ingin pedang itu terluka. Setelah kilatan cahaya singkat, lawan Sang muncul. Itu adalah seekor elang besar dengan paruh yang tajam dan runcing. Bulunya juga tampak sangat tajam, dan seluruh tubuhnya berwarna perak. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Elang itu memandang ke arah Sang. Sang melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Sang bisa merasakan agresi datang dari elang. Sang yang bertangan satu hanya duduk di tanah, memandangi elang. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mati. Saya tidak begitu sadar kapan terakhir kali hal itu terjadi. Bab 207, Kematian. Elang menggerakkan sayap kanannya ke samping. Bersinar, 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 bersinar. Tubuh Sang tertusuk 7 jarum panjang, tubuhnya kini terjepit di tanah. Darah mengalir keluar dari mulut Sang karena beberapa organnya telah hancur. Itu sangat cepat. Saya mungkin bisa menghindari 2 di antaranya. Tapi tembakannya 7. Ini adalah perbedaan kekuasaan yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika Sang telah mencoba yang terbaik, 5 jarum besar itu masih akan menancapkannya ke tanah. Tubuh Sang mencoba menyembuhkan dengan mana, tetapi semacam kekuatan penghancur di dalam jarum menghalangi segala bentuk penyembuhan. Denting, elang itu mendarat di salah satu jarum dan menatap mata Sang. Tidak ada emosi di mata elang itu. Sang adalah mangsanya. Pemangsa tidak merasakan adanya hubungan dengan mangsanya. Mangsa hanyalah makanan. Sang menatap mata elang itu. Hal terakhir yang dilihat Sang adalah paruh elang yang dengan cepat menjadi semakin besar dalam pandangannya. Dan kemudian itu berakhir. Elang itu telah melubangi kepala Sang. Ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Ini hanyalah binatang buas yang membunuh sesuatu. Kesunyian. Tiba-tiba, mata Sang terbuka, dan dia menarik napas dalam-dalam. Sang tidak berpikir atau mengatakan apapun sambil hanya melihat ke langit. Momen terakhir sebelum kematiannya terus terulang di kepalanya. Perasaan ini, sungguh tak terlukiskan. Itu adalah campuran teror, keterkejutan, penyangkalan, dan finalitas. Jika diungkapkan dengan kata-kata, perasaan ini hanya akan menjadi teriakan keras, tidak, tolong. Itu adalah ketakutan yang mendalam pada setiap makhluk hidup. Perasaan ini tidak seperti ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mereka masih memegang kendali, dan merekalah yang berusaha mengakhirinya. Ini adalah perasaan bahwa ada orang lain yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas Anda. Anda akan selamanya tidur karena mereka menginginkan Anda. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tidak ada kendali. Semua uang di dunia, semua kekuasaan di dunia, semua pengemis di dunia tidak akan membantu Anda. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda tidak berdaya. Inilah yang dirasakan Sang di saat-saat terakhirnya. Itu sangat menakutkan. Akhir dari perjalanannya. Akhir dari semua tujuannya. Segala sesuatu yang dia nantikan tidak akan pernah muncul kembali. Cahaya dan kegembiraan, diambil. Sebuah kehidupan, berakhir. Denting, Sang merasakan sesuatu yang logam menyentuh tangan kanannya. Apa kamu baik-baik saja? Suara pedang muncul di benak Sang. Sang menarik napas dalam-dalam dan perlahan duduk. Kemudian, Sang melihat ke bahu kirinya. Lengannya kembali. Sebagian besar kecemasan Sang hilang darinya, dan dia menghela nafas panjang. Aku baik-baik saja, katanya sambil berdiri. Apa kamu yakin? Pedang bertanya. Untuk beberapa saat, Sang tidak menjawab. Saya tidak ingin merasakan perasaan ini lagi, katanya. Apakah ini sangat buruk? Pedang bertanya. Ya, jawab Sang. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Pedang bertanya. Sang memandang Sword sebentar dan membuang muka lagi. Itu adalah lambang ketidakberdayaan. Itu kebalikan dari kekuasaan. Ini kebalikan dari kontrol. Mata Sang menyipit. Aku tidak ingin merasakan ketidakberdayaan ini lagi. Katanya dengan keyakinan. Pada saat itu,
dua roda muncul dalam pandangan Sang. Bagus sekali, peserta, kata suara mekanis wanita itu. Kamu telah mendapatkan 8 poin dalam kategori binatang buas. Apakah kamu siap untuk kategori prajurit? Sang memandangi kedua roda itu. Kali ini tidak ada gambar lucu di atas roda. Satu roda menunjukkan senjata yang berbeda, sedangkan roda lainnya menunjukkan warna. Sang cukup yakin bahwa warna-warna tersebut mewakili afinitas yang berbeda. Namun, Sang terkejut karena ada begitu banyak warna berbeda. Mungkin ada lebih dari 25. Bersama dengan semua afinitas campuran, Sang hampir tidak mengenal 13. Benar saja, dunia ini jauh lebih besar daripada yang disadari siapapun di tempat ini, pikir Sang. Afinitas pada roda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang terbesar berwarna merah, coklat, hijau, dan biru, yang jelas melambangkan api, tanah, angin, dan air. Yang terbesar kedua berwarna biru muda, perak, dan abu-abu, yang melambangkan es, petir, dan logam. Setelah itu muncul beberapa gambar berbeda dengan warna campur aduk. Sang hanya mengenali beberapa di antaranya. Salah satunya berwarna biru di satu sisi dan hitam di sisi lain. Ada sedikit kilau ungu di tengahnya. Sang menduga ini melambangkan kedekatan racun. Yang satu berwarna merah di satu sisi dan biru sedingin es di sisi lainnya. Di tengahnya ada kilau hijau. Ini mungkin mewakili afinitas suhu. Namun, masih ada beberapa warna campuran lainnya. Setelah itu muncul dua warna murni lagi. Putih dan hitam. Ini jelas mewakili afinitas kegelapan dan terang. Namun, itu masih belum berakhir. Sangat sulit bagi Sang untuk melihatnya, tapi dia bersumpah ada warna yang lebih kecil lagi, yang berarti afinitasnya bahkan lebih langka. Tampaknya, terang dan gelap bukanlah afinitas yang paling langka di dunia. Namun, warna-warna ini sangat kecil sehingga Sang bahkan tidak bisa melihatnya. Intinya, Sang hanya melihat garis hitam tipis karena ukurannya sangat kecil. Afinitas ini mungkin sangat langka, bahkan ketika melihat seluruh dunia. Namun, Sang hanya memikirkan sedikit tentang afinitas ini. Pikirannya masih dipenuhi perasaan kematian. Sungguh aneh, intens, dan tak terlukiskan. Aku siap, kata Sang linglung. Lalu, roda mulai berputar. Level 1, prajurit tahap umum awal yang lemah. Sang nyaris tidak mendengar suara itu ketika pikirannya mencoba memproses perasaan kematian. Roda senjata berhenti pada gambar pedang dan perisai. Sang hanya melihat ke tanah, tanpa sadar. Dia sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin apa yang dia pikirkan. Roda Affinity berhenti di Earth Affinity. Sang tidak melihatnya. Setelah kilatan cahaya singkat, seorang pria muncul di kejauhan. Dia memiliki rambut coklat panjang, dan dia membawa pedang dan perisai. Dia tampak sehat dan bercukur bersih. Postur tubuhnya terlihat santai. Pelawak itu mengangkat tangannya dan menekan bel. Pria itu membuka matanya dan menatap Sang. Kemudian, dia menyiapkan senjatanya dengan sikap ketakutan. Dia jelas tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Ketika si badut membunyikan bel, Sang melihat ke arah lawannya. Untuk sementara, keduanya hanya saling berpandangan. Perasaan aneh yang tidak ingin aku rasakan lagi ini adalah sesuatu yang aku paksakan pada orang lain. Sang mulai berjalan menuju musuhnya. Saat saya membunuh mereka, mereka merasakan hal yang sama. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang yang mereka cintai. Sang mengambil langkah lebih jauh karena pria itu hanya bersembunyi di balik perisainya. Lambang ketidakberdayaan dan kehilangan kendali. Ini adalah sesuatu yang saya timbulkan pada orang lain. Sang melangkah mendekat. Saya sangat takut dengan perasaan ini, dan saya merasa teror hanya dengan memikirkannya. Sang mengangkat pedangnya saat pria itu menyerang ke depan dengan pedangnya. Sang menghindari tusukan itu, dan dia sekarang berdiri tepat di depan lawannya. Dan kemudian, Sang membelah kepala pria itu secara vertikal. Mayat itu roboh ke tanah, dan Sang hanya melihatnya saat sorak-sorai kembali meledak. Tapi aku harus melakukannya. Mayatnya lenyap, dan kedua rodanya kembali. Sang menyipitkan matanya. Tujuanku lebih penting daripada perasaan mereka. Dan roda itu mulai berputar lagi dengan keras. Bab 208, Maju. Tingkat 2, rata-rata prajurit tahap umum awal. Sang tidak melihat kedua roda itu. Dia hanya melihat ke depan dengan mata menyipit. Roda pertama berhenti di sebuah tombak. Sang menunggu. Roda kedua berhenti di Lightning Affinity. Setelah ledakan cahaya singkat, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang wanita dengan rambut perak yang membawa tombak panjang. Dia mengenakan satu set baju besi yang mengesankan, dan orang bisa melihat pengalaman itu di matanya. Sang menatap matanya yang tertutup dari kejauhan. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Wanita itu membuka matanya, dan tatapan mereka bertemu. Kemudian, dia mengambil posisi siap bertempur. Sang berjalan mendekat. Wanita itu menyipitkan matanya dan menyerang ke depan, tombaknya sudah siap. Wanita itu berlari jauh lebih cepat daripada berjalannya Sang, dan mereka berdua segera bertemu. Dia melepaskan seluruh kekuatannya, tombaknya melesat ke arah dada Sang. Bang! Lengan kiri Sang menahan serangan tombak itu menembus tangan Sang. Sang maju selangkah dan menarik lengan kirinya ke samping. Karena perbedaan kekuatan, wanita itu ditarik ke depan, keseimbangannya hancur.
Sang memotong kepalanya secara vertikal, sama seperti lawan pertama. Kekuatanku lebih penting daripada perasaanmu, ulang Sang dalam benaknya. Wajahnya netral dan tanpa emosi. Sorakan kembali muncul. Mayatnya lenyap, dan kedua rodanya muncul kembali. Tingkat 3, prajurit tahap umum awal yang kuat. Sang tidak melihat ke arah roda. Roda pertama berhenti di dekat gambar palu. Roda kedua berhenti di Wind Affinity. Setelah kilatan cahaya singkat, Sang melihat lawannya. Itu adalah seorang pria dengan rambut hijau pendek. Dia mengenakan pakaian kasual, dan dia bersandar pada palu besarnya sambil tersenyum damai. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Prajurit itu membuka matanya dan menatap mata Sang. Kemudian, dia mengangkat palu dan meletakkannya di bahunya. Tangannya yang bebas menunjuk ke depan, dan dia memberi isyarat agar Sang mendekat sambil tersenyum. Sang berjalan ke depan. Setelah beberapa detik, Sang berada 10 meter dari lawannya. Tiba-tiba, ledakan angin muncul di belakang prajurit itu, dan dia melompat ke depan, palunya sepertinya tidak berbobot apapun. Lalu, dia terjatuh. Namun kemudian, mata pria itu terbelalak kaget ketika dia melihat mata Sang hanya beberapa sentimeter di depannya, awan kabut sedingin es di tempat palu baru saja menyentuh tanah. Pedang Sang menghantam dada prajurit itu. Lingkaran sihir muncul di udara, dan prajurit itu terlempar ke kejauhan. Prajurit itu berputar di udara dan menggunakan momentum itu untuk menyiapkan palunya lagi. Tapi Sang muncul di hadapannya beberapa saat kemudian. Bang! Sang memisahkan dada pria itu dari perutnya. Palu itu jatuh ke tanah, dan pria itu memandang dengan kaget ke Cakrawala, matanya menunjukkan ketakutan, ketidakpercayaan, dan kepanikan. Sang memandangi kepala pria itu. Tujuanku lebih penting daripada hidupmu. Beberapa detik kemudian, mata pria itu kehilangan cahayanya, namun matanya tetap terbuka. Sorakan kembali terdengar, dan mayat pria itu lenyap. Rodanya kembali. Level 4, prajurit tahap umum awal yang lemah. Rodanya berputar lagi, tapi Sang tidak melihatnya. Roda pertama berhenti pada gambar pedang panjang. Roda kedua berhenti di Fire Affinity. Sesaat kemudian, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang pria dengan rambut merah panjang. Dia mengenakan pakaian mewah, dan senyum bahagia dan percaya diri terlihat di wajahnya. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pria itu membuka matanya, dan dia menatap Sang. Kemudian, senyuman damai pria itu berubah menjadi seringai, dan dia mengangkat pedangnya. Lalu, dia perlahan mulai mendekati Sang. Sang juga mulai berjalan ke arahnya. Setelah beberapa detik, keduanya bertemu. Pria itu mengangkat pedangnya untuk bersiap menyerang. Namun kemudian, dia tiba-tiba mundur untuk melakukan putaran. Dengan seperti ini, dia akan bisa memberikan lebih banyak kekuatan pada serangannya. Dan kemudian, mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Ketika Sang melihat putarannya, dia meledak ke depan dengan ledakan es dan memenggal kepala lawannya. Sang tidak bisa melihat ekspresi wajah pria itu karena kepalanya mengarah ke arahnya. Sorak-sorai kembali terdengar, dan mayat itu mulai menghilang. Kekuatanku lebih penting daripada nyawamu. Rodanya kembali. Sang tidak menoleh. Level 5, rata-rata prajurit tahap umum awal. Roda berputar dengan cepat. Yang pertama berhenti di depan gambar tombak dan perisai. Yang kedua berhenti di Metal Affinity. Sang tidak menoleh. Sesaat kemudian, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang wanita dengan rambut beruban. Dia memiliki wajah berotot dan serius. Entah kenapa, Sang teringat pada Sarah. Lawannya sangat mirip dengannya. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Wanita itu membuka matanya, dan dia memandang Sang dengan ekspresi serius. Dia memasang perisainya dan menyiapkan tombaknya saat dia perlahan maju menuju Sang. Sang mengeluarkan pedangnya dan berlari ke arahnya. Kali ini, dia tidak mendekat secara perlahan. Kabut es tertinggal saat tubuh Sang semakin melaju. Lalu, Sang melompat. Sang menendang perisai itu dengan kekuatan penuhnya. Wanita itu didorong ke belakang, dan perisainya terlempar ke samping. Tapi di saat yang sama, dia melepaskan tombaknya dalam serangan balik yang menghancurkan. Bang! Pedang Sang mengenai tombak di sampingnya, mendorongnya menjauh darinya. Dan kemudian, Sang melepaskan pedangnya. Wanita itu terjatuh, dan karena momentum tersebut, Sang kini berada di atasnya. Dia jatuh ke tanah telentang. Bang! Sang mendarat dengan lutut di dadanya. Lingkaran ajaib muncul, yang menyelamatkan wanita itu dari dadanya yang roboh. Sang menarik kembali tinju kanannya saat tinju itu mulai membeku. Ekspresi ketakutan muncul di wajah wanita itu saat dia menatap mata Sang. Boom! Tinju Sang mengenai wajahnya, dan ledakan api menghamburkan kepalanya ke sekeliling. Untuk sesaat, wajah berdarah itu kembali muncul. Sang sudah lama tidak melihatnya. Namun kali ini, Sang tidak merasa terganggu. Kekuatanku lebih penting daripada kamu. Wajah berdarah itu lenyap. Hal itu tidak berpengaruh pada Sang. Mungkin juga tidak muncul sama sekali. Sang berdiri, dan tinjunya yang hancur muncul kembali. Sorakan kembali terdengar. Sesaat kemudian, kedua roda itu kembali. Level 6, prajurit tahap umum awal yang kuat. Roda mulai berputar, dan kali ini, Sang menoleh. Lawan sebelumnya bukanlah masalah bagi Sang, itulah sebabnya dia bahkan tidak melihat ke arah kemudi. Pengalaman dan kekuatannya saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya.
Tapi kali ini berbeda. Lawan berikutnya akan memiliki tubuh yang sama kuatnya dengan Sang, dan mereka juga akan memiliki banyak pengalaman bertempur. Pertarungan berikutnya tidak akan mudah. Roda pertama berhenti di dekat gambar busur. Sang mengerutkan alisnya. Roda kedua berhenti pada sesuatu yang jarang terjadi pada afinitas. Itu adalah afinitas racun. Bab 209, Kekuatan Latihan. Setelah seberkas cahaya pendek, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Dia memiliki rambut ungu panjang, dan dia mengenakan satu set baju besi hitam tipis. Di punggungnya ada busur besar yang dirancang dengan rumit. Busur dan baju besinya tidak terasa sederhana, pikir Sang. Armornya mungkin bisa melindunginya dari serangan mematikan, dan busurnya mungkin ditambah dengan lingkaran sihir. Sangat mungkin bahwa kecepatan serangannya menyaingi kecepatan mantra mahir awal. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pada saat itu, wanita itu membuka matanya, dan dia memandang Sang dengan ekspresi dingin. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan busurnya. Bang! Sang menyerang ke depan, menghancurkan tanah di bawahnya saat dia berlari dengan seluruh kecepatannya. Sama seperti saat dia melawan para adept, jarak adalah yang terpenting dalam pertarungan ini. Wanita itu mengeluarkan sebatang besi panjang. Anehnya, itu bukan anak panah. Itu hanya sepotong besi yang panjang. Dia menarik kembali potongan besi itu ke busurnya dan menunjuk ke arah Sang. Sesaat kemudian, sesuatu berwarna ungu muncul di ujung potongan logam, dan dengan cepat berubah bentuk menjadi mata panah. Pada saat yang sama, beberapa tonjolan muncul di ujung tongkat logam yang lain. Aku mengerti, pikir Sang ketika dia menyadari mengapa tidak ada tonjolan yang sudah dibuat sebelumnya pada batang logam itu. Jika Sang tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dia tidak akan pernah memikirkan aspek ini. Saat Sang mengambil langkah, dia melepaskan panahnya. Karena Sang baru saja mengambil langkah, itu berarti dia belum siap untuk segera melangkah ke samping. Waktunya sangat tepat. Kaki Sang dengan canggung menyentuh tanah dan sedikit mengubah keseimbangannya. Bersinar, anak panah itu nyaris tidak mengenai tubuh Sang. Mata wanita itu menyipit saat dia mengeluarkan potongan logam berikutnya. Dia tidak menyangka Sang akan menghindari panahnya seperti itu. Waktunya sangat tepat. Keseimbangan Sang menjadi sedikit canggung karena langkah tiba-tiba yang harus diambilnya, namun ia dengan cepat berhasil memperbaikinya sebelum lawannya dapat menembakkan panah lagi. Kemampuan untuk menghindari panah itu hanya ada berkat ribuan adept yang Sang lawan. Ya, ribuan. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa Sang baru bertarung melawan penyihir selama sebulan, dan itu bukanlah waktu yang cukup untuk menjadi mahir bertarung melawan mereka. Namun, kita juga harus ingat bahwa Sang telah melawan mereka tanpa henti. Sang benar-benar telah melawan beberapa ribu pakar dalam sebulan terakhir. Berapa banyak penyihir yang dilawan oleh seragam merah? Pastinya lebih sedikit dari itu. Seragam merah hanya melawan penyihir sekali seminggu, dan mereka masing-masing akan bertarung paling banyak 2 kali. Untuk melawan penyihir dalam jumlah yang sama dengan Sang, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti ini. Menghindari panah ini adalah puncak dari melawan begitu banyak ahli, dan jelas tidak mudah untuk melakukannya. Lagi pula, anak panah itu secepat mantra mahir awal. Kita harus ingat bahwa prajurit yang sangat berbakat dapat melawan penyihir rata-rata pada level mereka. Seorang prajurit tahap umum awal yang sangat berbakat bisa melawan seorang mahir awal pada umumnya. Lawan Sang adalah salah satu pejuang yang sangat berbakat, yang juga berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan rata-rata ahli awal, lawan yang belum berhasil dimenangkan oleh Sang. Namun, pikir Sang, mampu melawan seseorang dan menang melawan seseorang adalah dua hal yang berbeda. Sedetik kemudian, anak panah berikutnya sudah siap, dan mata Sang bersinar. Dia melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat ke arah sisi kiri dada Sang dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana reaksi Sang? Dia melompat ke kiri. Sesaat kemudian, anak panah itu mengarah ke kanan dada Sang karena dia sudah melompat ke jalur anak panah tersebut. Kemudian, itu meleset. Anak panah itu melengkung ke arah kanan Sang, meleset dalam prosesnya. Mata wanita itu semakin menyipit saat dia dengan cepat mengambil beberapa batang logam lagi. Sang memperhatikan bahwa tonjolan di punggung anak panah itu sedikit melengkung, yang berarti anak panah itu akan melengkung ke kanan Sang. Itu juga sebabnya dia menembak di sisi kiri dada Sang. Jika seseorang menyerang dada kiri orang normal, targetnya akan segera menghindar ke sisi lain. Lagi pula, menghindari serangan itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, jika Sang melompat ke kanan, anak panah itu akan mengenai bagian tengah dadanya. Saat ini, jarak antara keduanya hanya 20 meter. Lawan Sang sekarang memiliki 3 batang logam di tangannya, dan ketiganya diubah menjadi anak panah. Karena dia harus membuat 3 anak panah, bukan 1, itu membutuhkan lebih banyak waktu. Saat ini, Sang hanya berjarak 5 meter darinya. Panah berikutnya menunjuk ke arah Sang. Dia melepaskan anak panahnya. Sang melompat ke atas, tapi anak panahnya tidak sampai. Dia telah menangkap anak panah itu sebelum anak panah itu lepas dari busurnya, dan dia telah meletakkan anak panah kedua di atas anak panah pertama. Kemudian, dia melompat mundur dan mengarahkan kedua anak panahnya ke arah Sang, yang saat ini berada di udara, tidak dapat menghindar. Sang memperhatikan tonjolan anak panah dan mengarahkan tangan kirinya ke tanah. Wanita itu melepaskan anak panahnya. Bang! Sang menggunakan ledakan es untuk menembak dirinya sendiri melewati anak panah yang mendekat.
Salah satu anak panahnya lurus, sementara anak panah lainnya memiliki tonjolan yang membuatnya melengkung ke tanah kalau-kalau Sang berhasil mendarat. Anak panah pertama meleset dari Sang. CRK, tapi anak panah kedua menancap di perut Sang. Sang mengertakkan gigi. Dia memutar panahnya 180 derajat sebelum menembak. Sang tidak merasa terganggu dengan rasa sakitnya, tapi dia bisa merasakan energi kehidupannya dengan cepat bergerak menuju anak panah itu. Namun, ini bukanlah elemen kegelapan. Tidak, ini adalah elemen racun. Sebagian besar energi kehidupan Sang diserap oleh anak panah tersebut dan diubah menjadi sesuatu yang lain. Kemudian, ia melepaskan energi kehidupan beracun kembali ke tubuh Sang. Sang dengan cepat menarik anak panah itu keluar dari perutnya, membawa sepotong besar daging, tapi anak panah itu telah menimbulkan banyak kerusakan. Lawannya mengarahkan panah terakhir ke arah Sang, yang sekarang sudah hampir berada di atasnya. Lalu, dia melepaskannya. Mata Sang terfokus pada anak panah itu, dan pikirannya menjadi overdrive. Untuk sesaat, dia merasa waktu berjalan sangat lambat. Bang! Mata wanita itu melebar. Sang telah menendang panahnya. Waktu yang tidak nyata, menangkis anak panah bahkan lebih sulit daripada menghindarinya. Dari mana dia belajar melakukan hal seperti itu? Ini adalah puncak dari latihan Sang melawan mantra dorong mana. Sang mengarahkan lengan kirinya ke punggung. Bang! Dua ledakan terjadi secara bersamaan. Salah satunya adalah ledakan api yang berasal dari tangan kiri Sang, dan satu lagi adalah ledakan kabut ungu yang muncul di sekitar tubuh wanita itu. Sang mendarat di awan ungu dan menebas dengan pedangnya. Sang melihat warna merah di awan ungu, tapi dia tidak merasakan banyak perlawanan dari pedangnya. Dia tahu dia telah menabrak sesuatu, tapi dia tidak yakin apa yang dia pukul. Dan kemudian, seragam lingkaran ajaib Sang muncul di atas kepalanya. Bab 210, Racun. Fakta bahwa lingkaran sihir telah terpicu berarti Sang baru saja menerima serangan yang akan membunuhnya. Sang segera menyadari apa yang telah dilakukan lawannya, melompat mundur, dan meninggalkan awan beracun. Dan ketika Sang mendongak, dia melihat lawannya datang ke arahnya. Lingkaran ajaib telah muncul di atas kepala Sang, yang berarti serangan datang dari atasnya. Lawannya tidak punya banyak waktu untuk menghindar, dan keputusan normalnya adalah mundur atau melompat ke samping di dalam awan beracun. Namun, lawan Sang telah melompat, segera meninggalkan awan beracun tepat ketika Sang memasukinya. Kemudian, dia menembakkan salah satu batang logam yang belum disiapkan ke kepala Sang. Menembakkan tongkat tidak seakurat menembakkan anak panah, tapi dari jarak sedekat itu, dia tidak akan meleset. Tanpa seragam itu, tongkat itu akan menembus otak Sang. Dan benda yang dipukul Sang dengan pedangnya, itu adalah bagian depan kaki kirinya. Dia baru saja berhasil memotong bagian itu ketika dia melewatinya. Dan, saat ini, dia akan mendarat di atasnya. Kedengarannya bagus untuk Sang, tapi ada satu masalah. Anak panah baru sudah mengarah ke kepalanya. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Sang tidak bisa menghindari panah ini. Hanya ada jarak 1 meter di antara mereka. Anak panah itu akan mengenai kepalanya. Saat itu, api muncul di mata Sang. Dan dia melompat ke arahnya. Anak panahnya meninggalkan haluan. Bang! Anak panah itu menembus gigi Sang yang terkatup, menghancurkannya dalam prosesnya. Kemudian, benda itu mengenai leher Sang melalui bagian belakang mulutnya. CRK. Leher Sang retak. Tapi itu berhasil. Di saat krisis ini, Sang memutuskan untuk melompat ke anak panah tersebut agar tidak mengenai otaknya. Pertama, dia akan menggunakan giginya untuk sedikit melemahkan anak panahnya. Dan kemudian, dia akan percaya pada kekuatan tulang binatang di dalam tubuhnya. Tubuh binatang jauh lebih kuat daripada tubuh manusia, dan Sang mengandalkan efek dari prosedur ini. Seluruh tubuhnya hanya sedikit lebih dari setengah kekuatan tubuh binatang, tetapi tulang punggungnya telah digantikan dengan tulang binatang. Ini berarti tulang punggungnya sekeras tulang punggung binatang. Sebuah anak panah keluar dari mulut Sang yang berdarah, kabut ungu keluar dari celah giginya yang patah. Anak panah itu sudah meracuninya. Mata wanita itu melebar. Bagaimana dia masih hidup? Ini seharusnya membuat lehernya putus. Sesaat kemudian, Sang mencapai lawannya. Denting. Sang melepaskan pedangnya, dan pedang itu jatuh ke tanah. Sang meraih busur itu dengan tangan kirinya dan menariknya kembali. Hal paling bodoh dalam pertarungan adalah membuang senjata, dan lawan Sang mengetahui hal itu. Karena itu, dia terus memegang busurnya dengan tangannya. Dan keputusan ini akan menghancurkannya. Sikunya meninju dada Sang, tapi Sang tahu cara menerima pukulan. Tangan kanannya menyentuh punggungnya. Bang! Sebuah ledakan api keluar dari lengan kanannya, menembak lawannya ke tanah dan menembaknya ke langit. Kemudian, Sang mengarahkan lengan kanannya ke langit dan melepaskan Ice Blast. Bang! Lengan kanan Sang hancur. Bang! Lingkaran ajaib di seragam wanita itu aktif saat lutut Sang mengenai tulang punggungnya. Karena ledakan itu, dia terjatuh ke tanah, dengan batang tubuh terlebih dahulu. Lingkaran ajaib mematahkan lutut kanan Sang, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Kedua tangan Sang dengan cepat melingkari kepalanya, dan dia menariknya. Lingkaran sihir lain muncul di atas kepala wanita itu, tapi tidak ada yang menghalanginya. Lingkaran sihir telah menyadari bahwa inangnya berada di bawah serangan yang mengancam nyawa, tetapi lingkaran sihir tersebut tidak dapat menangani grapple.
Wanita itu memekik kesakitan. Dan kemudian, suara robekan otot dan daging bergema di seluruh dunia Sang. Sesaat kemudian, tubuh di bawah Sang menjadi lemas, dan Sang melemparkan kepala ke tangannya ke samping. Dan kemudian, Sang terjatuh saat tangannya mencengkeram panah di mulutnya. CRK. Beberapa daging terkoyak bersama dengan anak panah itu. Dagingnya hitam seperti kematian. Pikiran Sang melayang, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar. Saat melakukan ini, Sang memfokuskan seluruh mana di lehernya, dan itu hanya cukup untuk menyembuhkan lukanya. Namun, kepala Sang masih sangat sakit, bahkan dengan toleransi rasa sakitnya yang tidak nyata. Racun itu telah menyerang pikirannya yang lemah, dan mana Sang kesulitan menyembuhkan kerusakannya. Ada kemungkinan besar Sang bisa mati karena racun masih menyerang pikirannya. Namun, karena tubuh prajuritnya, dia tidak dapat mengirimkan mana ke dalam pikirannya. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk melawannya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tetap sadar dan bertahan hidup. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Sang mengulangi kalimat itu beberapa kali di kepalanya saat pikirannya kembali ke saat elang perak menatap matanya setelah dia dipakukan ke tanah. Rasa sakitnya sangat parah, dan semakin parah. Penglihatan Sang kabur, dan dia hampir tidak sadarkan diri. Kemudian, rasa sakitnya mereda. Sang berhasil menahan kesadarannya yang menghilang dan mengencangkan cengkeramannya. Dan rasa sakitnya menjadi lebih ringan. Aku akan bertahan, Sang berteriak dalam pikirannya. Dan rasa sakitnya menjadi lebih ringan lagi. Beberapa detik kemudian, rasa sakitnya hilang sepenuhnya. Sang terbaring di tanah, diam, hanya memandangi langit dunianya sendiri. Kesunyian. Aku selamat. Pada saat itu, sorakan kembali terdengar. Mayat lawannya menghilang karena Sang hanya tergeletak di tanah. Ini semua berkat prosedurnya, pikir Sang. Kemampuan regeneratif Sang telah ditingkatkan melalui prosedur yang ditunjukkan saat dekan menendangnya. Meskipun tubuh prajurit Sang tidak dapat menyembuhkan pikirannya, generasi pasif dari kekejian dapat menyembuhkannya. Jika bukan karena kemampuan regeneratif dari prosedur ini, Sang akan menyerah pada racun tersebut. Setelah beberapa detik, Sang memegang sword dan berdiri. Kamu tidak apa-apa, pedang bertanya. Aku baik-baik saja, jawab Sang. Generasi prosedur ini telah menyelamatkan hidup saya. Bagus, karena menurutku kita tidak punya waktu lagi, jawab sword. Level 7, prajurit panggung umum menengah yang lemah. Benar saja, penyiar kembali, dan kedua roda itu muncul kembali. Bisakah kamu bertarung? Pedang bertanya. Roda mulai berputar. Saya masih sedikit pusing, dan energi hidup saya belum sepenuhnya pulih. Roda pertama mendarat pada gambar sebuah pentungan raksasa. Saya rasa tubuh saya tidak dalam kondisi untuk mendorong kecepatan saya hingga batasnya. Racun itu memakan terlalu banyak mana dan energi kehidupan saya. Roda kedua berhenti di Earth Affinity. Aku masih perlu istirahat sebelum bisa bertarung dengan kekuatan penuhku. Sesaat kemudian, cahaya muncul, dan lawan Sang tiba. Itu adalah seorang pria parubaya bertubuh besar dengan tongkat besi sepanjang hampir 2 meter. Dia tidak mengenakan baju besi dan hanya memakai sisa-sisa bulu. Sang memandang lawannya dan menyiapkan pedangnya. Tetapi saya tidak membutuhkan kekuatan penuh saya, kata Sang. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pria itu membuka matanya, dan ketika dia melihat Sang, seringai arogan muncul di wajahnya. Pria itu menyerbu ke arah Sang. Sang mulai berjalan ke arahnya. Sang bahkan tidak melihat kedua roda itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.